Apakah Panili bisa hidup normal di Kalimantan? Berikutlah jawabannya. Silahkan simak video ini dengan seksama dan perhatikan semua foto-foto yang ada di dalam video ini. Akan saya sampaikan dalam bentuk foto, dalam bentuk bukti yang konkret. Halo teman-teman petani vanili Borneo, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Anda perlu tahu bahwa sebenarnya Panili adalah anggrek dari jenis Orchidaceae. Panili ini mudah ditemui di Pulau Kalimantan, apalagi di dalam kebun-kebun dan hutan-hutan yang sudah rimbun. Saat ini kami sudah mengembangkannya dan kami sudah berkoloni dengan jumlah yang cukup besar. Kami dalam komunitas kami saja di dalam Panili Borneo sudah bergabung sekitar 570 orang. Ini adalah contoh gambar diska daun milik Bapak Suwito, dan ini adalah contoh gambar yang ada di Persegi Jalan Trans Kalimantan yang tanpa perhatian khusus dan perawatan khusus dia bisa hidup merambat dan normal sesuai dengan pertumbuhan yang standarnya. Panili akan tetap berbuah dimanapun ia berada asalkan Panili diperhatikan ketika masa-masa berbunga, karena Panili butuh dikawinkan. Tidak hanya di hutan, tetapi juga di kota, di lahan sempit, dan tempat-tempat yang tidak kita kira. Mereka sudah berinovasi dengan bahan-bahan bekas, dengan ember bekas, samping rumah, samping dapur, dan bahkan samping kamar sekalipun. Tidak terputus di situ saja, bagi yang di desa tidak mau kalah, mereka tetap menanam dengan kebun primer atau kebun yang sudah mereka miliki, yakni di setiap kebun-kebun gaharu dan buah-buahan juga mereka tanami. Di Kabupaten Sanggau, di Tayan seperti ini milik saudara Nanang, dan bahkan di Punggor mereka juga tidak mau kalah. Di Kabupaten Kuburaya ini telah berkembang dan berbuah, tepatnya di Sekretariat Panila Borneo atau Panili Borneo. Milik saudara Nanang ini dengan kompos dan humus yang ada di sekitarnya. Bahkan milik Bapak Saidi Tayan juga memanfaatkan pekarangan rumahnya. Bahkan juga milik Aloga di Jalan Trans Kalimantan di samping pagar rumahnya. Tidak kalah juga di perkotaan Bapak Rama di Kalbar ini telah memanfaatkan lahan sempitnya dengan media pot yang unik. Silakan Anda berkunjung ke rumah beliau. Beliau memiliki inovasi dengan memanfaatkan barang-barang bekas atau botol-botol mineral yang sudah bekas untuk dijadikan penyangga supaya terhindar dari fusarium. Bapak Angkatan Udara Sani beserta krunya tidak mau kalah, mereka bergotong royong membuat kebun Panili juga, dan bahkan tidak hanya itu saja. Mereka yang memiliki kebun gaharu, kemudian kebun-kebun singkong yang ada di sekitar rumah mereka tidak kalah. Mereka terus bertanam, bahkan tidak kalah pula di perkebunan sawit mereka tetap menanamnya. Khususnya di Kabupaten Bengkayang telah berkembang sama dengan halnya di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas milik Pak Subandi juga memperbesar kebunnya. Panili tidak hanya berpatokan pada pohon-pohon yang besar, tetapi juga pohon kecil seperti jeruk sambal tetap dinaikinya atau dirambatinya. Buah Panili yang rimbun di Kalteng juga tidak luput dari perhatian kita untuk dijadikan contoh di dalam video ini untuk memenuhi ilmu atau referensi yang Anda punya. Kabupaten Bengkayang saat ini telah berkembang pesat di bawah bimbingan Bapak Harwo. Beliau juga berkerabat dan familiar terhadap teman-teman yang bertani Panili.
Untuk di Kalimantan, seluruh Kalimantan paling Borneo diowneri atau dipimpin oleh Bapak Sidehri, atau boleh dikatakan oleh pengisi suara ini sendiri, yaitu saya. Ini adalah contoh-contoh kebun yang dijadikan referensi dan dijadikan tujuan agar mereka punya pandangan untuk mendapatkan dan membuat kebun seperti ini juga. Kebun-kebun yang di atas pohon seperti ini adalah kebun yang dapat kita asumsikan bahwa sebenarnya vanili ini tidak membutuhkan tempat yang sangat mewah, namun butuh perhatian dan perlakuan yang tepat, seperti menghindarkan dari fusarium dan melawannya dengan daun bambu. Contoh kebun yang sudah banyak sekali di media sosial, baik itu dengan media pot ataupun dengan media-media yang ada di sekitar kita saja, termasuk pohon gamal. Tangkos sawit pun saat ini telah dimanfaatkan untuk dijadikan penutup media, dan bahkan mereka sudah mulai mengenali dengan vanili albida atau aslinya Kalimantan dengan sebutan bunga putih. Bunga putih ini atau albidas ini sebenarnya tidak laku sama sekali, tetapi kita butuh bahannya atau barangnya untuk dijadikan perbandingan dengan planifolia yang telah kita kembangkan. Planifolia ini adalah spesial daripada jenis vanili karena memiliki kandungan vanilin 22,2 sampai menyentuh 3,2. Namun tetap ada referensi yang bisa kita pelajari daripada vanili hutan yang ada di Kalimantan. How could I ever describe the way I feel? Why should I even try when obviously all the words that I say seem to get in my way? Only wish I could say it with a heartbeat. Say